Lolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa, Bapa yang baik, yang menyertai kami sepanjang satu hari ini, melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu. Dan urapi kami, sucikan kami, agar kami layak mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Korintus 8, ayat 1 hingga ayat 13. Dan ayat pembimbing renungan ayat 6, begini firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Hanya ada satu Allah saja. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini dan segala isinya dijadikan oleh Allah. Artinya Allah sudah ada sebelum dunia ini. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah pencipta yang menjadikan dunia ini dan semesta ini. Sejak manusia diciptakan, manusia juga telah mengenal Allah dan menyembahnya. Dan ketika manusia bertambah banyak, semakin banyak, dan terbagi beberapa bangsa, demikian pula pengetahuan, pola pikir, serta budaya semakin berkembang. Juga dalam hal pengenalan akan Allah. Lambat laun, manusia mengenal dan mengartikan Tuhan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Bahkan menjadi manusia yang paham politis atau mempercayai banyak Allah dan menyembahnya, yaitu dengan membuat patung dan menyembahnya, menyembah dewa-dewi dan sebagainya. Mereka memahami Allah itu menurut ukuran dan pengertiannya masing-masing, sehingga jatuh kepada penyembahan berhala. Jelas bahwa Allah sendiri mengatakan hanya Dialah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali Aku. Demikian firman Tuhan. Hingga dalam perjanjian baru, juga pada zaman jemaat mula-mula, sebagai kaisar pemimpin negara menyebut dirinya adalah Allah, adalah Tuhan, dan menuntut supaya semua orang sujud menyembahnya dan menyebut Dia sebagai Tuhan dan Allah. Pada hakikatnya mereka bukanlah Allah. Jika mereka mengatakan dirinya sebagai Tuhan atau Allah, hal itu menunjukkan bahwa sikap mereka jatuh kepada sikap meninggikan diri atas Tuhan Allah yang sesungguhnya. Tidak hanya demikian, tradisi menyembah dan memberikan persembahan kepada berhala juga masih sering dilakukan, dipraktekkan hingga sekarang ini, sehingga membuat kehancuran rohani dan melecehkan Tuhan.
Dan yang sangat disayangkan adalah ada orang tertentu mengaku dirinya sebagai orang Kristen, mengaku dirinya sebagai pengikut Tuhan, percaya Tuhan, tapi masih turut dalam praktek penyembahan berhala. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, yang disebut berhala zaman sekarang ini tidak lagi hanya sebatas patung atau benda-benda berhala, tetapi manusia itu sendiri telah memberhalakan dirinya oleh karena pengetahuannya, oleh karena kekayaannya, kehebatannya, kuasanya, jabatannya, dan membuat dirinya jatuh kepada sikap kesombongan, membuat dirinya jatuh kepada sikap tinggi hati, dan mendoktrin orang lain untuk tunduk kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Suatu tindakan yang menyesatkan dan disesatkan. Apa dampak daripada jika manusia telah memberhalakan dirinya, menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan Allah? Tentu berdampak kepada hal-hal yang tidak baik, akan menimbulkan perpecahan, permusuhan, pertikaian, dan banyak kejahatan yang akan timbul. Bukankah sekarang ini jika kita perhatikan, oleh karena kuasa, jabatan, kekayaan seseorang, sehingga ia menuntut orang lain untuk tunduk kepadanya, sekalipun kehendaknya bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Bukankah jika kita perhatikan juga sekarang ini ada orang yang menjadi takut kehilangan kuasanya, kehilangan jabatannya, sehingga ia harus tunduk kepada orang yang lebih berkuasa daripadanya atau orang yang memberikan jabatan itu kepadanya. Artinya hidup ini tidak lagi bergantung kepada Tuhan yang adalah Kristus, tetapi lebih takut kepada dunia ini, takut kepada kuasa dan kekuatan manusia itu sendiri. Allah senang kalau manusia itu, kita memiliki pengetahuan, kekayaan, kuasa, jabatan, dan kehebatan yang boleh kita dapatkan di tengah dunia ini. Akan tetapi semuanya itu harus selaras dengan kasih yang dapat membangun dan memperhatikan orang lain, bukan malah menyalahgunakannya melampaui kuasa dan otoritas Allah. Apapun yang kita miliki, segala sesuatu, semuanya adalah berasal dari Allah. Jangan menjadi batu sandungan bagi diri kita dan juga orang lain oleh karena apa yang kita miliki. Mari kita mengelola dengan baik dan dengan bijaksana segala pemberian Allah. Dan hanya kepada Dia saja pujian kita, syukur kita, serta penyembahan kita, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini, sumber segala sesuatu yang kami miliki di tengah dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan sumber berkat. Ajarlah kami untuk memuji serta menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Kami tidak dapat mengandalkan diri kami di tengah dunia ini. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang kami andalkan dalam kehidupan kami masing-masing.
Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Sertai kami sepanjang malam ini, pulihkan kekuatan kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk melanjutkan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.